Sebenarnya saya mau disclaimer terlebih dahulu pemirsa, bukan untuk tidak percaya dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dalam melakukan testing dan juga tracing atas kasus varian Omikron di Indonesia. Tapi seperti diketahui bahwa kasus pertama varian Omikron adalah petugas kebersihan. Yang menjadi pertanyaannya adalah apakah ini mengindikasi bahwa ini merupakan bukan sumber penularan pertama atau transmisi lokal karena petugas kebersihan tidak bepergian dari luar negeri. Kalaupun seperti itu, sumber penularan pertama ini ada di mana? Apakah memang masuk dalam 5 probable atau juga tidak? Atau ada di tengah-tengah masyarakat? Sehingga pertanyaannya ini seakan-akan menjadi fenomena gunung es yang ketahuan sedikit, yang sudah terinfeksi begitu banyak. Apakah benar seperti itu? Itu yang akan saya bahas di malam hari ini. Sudah bersama saya di sini Dr. Erlina Burhan. Selamat malam, assalamualaikum dokter. Sebagai dokter spesialis paru, kembali lagi kita akan mengedukasi masyarakat di sini dokter ya. Saya juga telah tersambung dok dengan epidemiolog kita di sini Pak Pandu Riono. Selamat malam, assalamualaikum Pak Pandu Riono. Selamat malam Mbak Caca, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kemudian nun jauh dari Indonesia di Australia, Pak Diki Budiman juga saya sudah melihat di sini. Pak Diki, selamat malam. Assalamualaikum, malam Mbak Caca, Pak Pandu, Pak Soni, Bu Erlina. Saya juga sudah melihat ya, Pak Soni B. Harmadi, merupakan Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas COVID-19. Pak Soni, selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam, malam Mbak Caca, Pak Pandu, Bu Erlina, Pak Diki, sehat selalu. Mungkin sekarang saya ingin ke dua epidemiolog kita di dua tempat yang berbeda bagaimana kajian mereka mengenai varian Omikron di Indonesia. Pak Diki, kalau saat ini kan kita sudah melihat ada 5 kasus probable, 1 varian Omikron pasien dengan positif Omikron tapi katanya sudah negatif. Ada 2 lagi berpergian dari luar negeri juga saat ini dikarantina di Wisma Atlet. 5, 6, 7, 8, ada 8 kasus sementara ini. Nah kalau sudah seperti ini Pak Diki melihatnya seperti apa? Apakah hanya di sini saja atau jangan-jangan sumber penularan ada di tengah-tengah masyarakat? Transmisi lokal sedang terjadi, bagaimana Pak Diki? Ya tentu kita harus menunggu hasil investigasi epidemiologinya ya. Karena sekali lagi tentu kalau bicara potensi ya sekali lagi selalu saya sampaikan kita bukan negara yang menutup diri selama ini kan. Penerbangan ada, kemudian juga masa karantina kita pernah di bawah 5 hari, kemudian keterbatasan surveillance genomik kita sehingga menempatkan kita yang ya sama sebetulnya dengan hampir semua negara ini ya dalam posisi yang sama. Itu yang juga disampaikan oleh Dirjen WHO dan artinya potensi itu tentu ada, tapi kita akan harus menunggu hasil penemuannya atau ketemuannya. Dan sementara setidaknya dari kasus yang ada ini hanya sekali lagi menunjukkan bahwa ini kita harus betul-betul waspada ya, harus merespon sangat serius karena data terakhir menunjukkan di Inggris, di Amerika misalnya. Bahkan di New South Wales sendiri nih, negara bagian dari Australia, pola pertumbuhan eksponensial dari Omikron ini sangat jelas. Dan bagi yang paham dan nggak mesti epidemiolog lah, semua yang paham tentang pertumbuhan eksponensial, ini serius. Karena artinya ada potensi yang bisa pada gilirannya ketika ini menimpa pada kelompok yang rawan, ini bisa membebani fasilitas kesehatan. Kalau kita tidak mitigasi dari sejak awal. Ini yang harus disadari dan dalam kesempatan inilah kita harus melakukan setidaknya 4 sikap ya. Ada kemarin 3T5 itu ya tentu sudah harus kita lakukan. Tapi intinya adalah harus ada satu deteksi, harus ada proteksi, harus ada juga literasi dan tentu ada restriksi. Nah ini semua yang harus kita lakukan. Baik, mungkin sekarang saya ke Pak Pandu. Pak Pandu, kalau Pak Pandu melihatnya seperti apa? Atau mungkin jangan senang dulu lah kasus masih di bawah 10. Apa jangan-jangan lebih? Bagaimana Pak Pandu? Iya, kalau varian Delta kita sudah berhasil mengatasi, ya kan? Dengan adanya varian baru, saya percaya varian baru ini sebenarnya ketika dilaporkan pertama kali oleh negara Afrika Selatan, itu sudah beredar 1 bulan sebelumnya. Karena kan dilaporkannya akhir November, itu sampel spesimen awal November. Dan sebelum November, saya kira Oktober sudah beredar.
sudah ada banyak yang beredar jadi sistem kesehatan kita untuk mendeteksi di seluruh dunia itu biasanya akan terlambat. Kenapa? Karena memang ternyata untuk mendeteksi Omikron ini kita perlu PCR yang bisa mendeteksi di mana ada delay dari protein S, baru kemudian dilakukan genome sequencing. Jadi kita sekarang ketika sudah dilaporkan oleh WHO menjadi variant of concerns, pemerintah memang sudah melakukan upaya pengetatan di pintu masuk. Semua yang positif akan dites dengan PCR yang bisa mendeteksi adanya atau ketidakberadaannya protein S. Sekarang yang itu semua jadi probable. Jadi kita sudah mempunyai indikasi apakah kecurigaan sebagai proksi bahwa itu Omikron sambil menunggu pemeriksaan genome sequencing. Di seluruh dunia seperti itu. Ya, jadi kalau dikatakan bahwa kemungkinan bahwa sudah lebih dulu masuk tanpa kita sadari, itu mungkin saja terjadi. Tetapi sistem itu ternyata tidak terlalu terlambat. Mungkin 2 minggu sebelumnya sudah ada yang masuk dan kemudian menulari petugas karantina di Wisma Atlet. Nah, ini yang menjadi keperhatian kita. Artinya kita sekarang harus lebih agresif lagi bahwa sebenarnya mungkin saja sekarang sudah beredar di masyarakat. Baik. Sekarang mitigasi berikutnya adalah bagaimana ini supaya tidak jauh lebih luas ke masyarakat yang lain. Dan untungnya di Jakarta, kalau ini masuknya dari Jakarta, itu angka kekebalan imunitasnya cukup baik. Jadi kemungkinan tidak terlalu banyak dampak dari peningkatan. Tapi kalau sudah menyebar ke seluruh wilayah, itu menjadi lebih sulit. Dan ketika terjadi liburan Nataru, nah ini yang menurut saya menjadi concern kita. Mudah-mudahan dengan pengetatan yang memang diberlakukan untuk Nataru, juga bisa mencegah perluasan dari kemungkinan yang memang Omikron ini sudah beredar di masyarakat. Oke, sekarang saya tanyakan mengenai mitigasi ini dengan Pak Sony. Pak Sony, sebenarnya kalau saya lihat pengetatan yang dilakukan tidak seperti yang dilakukan pemerintah terhadap varian Delta. Ini kenapa, Pak? Mengingat bahwa virus Omikron atau varian Omikron ini lebih cepat menular dibandingkan Delta. Seperti apa, Pak? Apakah pemerintah begitu percaya diri bahwa tidak akan meledaknya kasus dengan adanya varian Omikron? Pak Sony? Saya masih belum mendengar suaranya ya Pak ya, apakah di-unmute? Apakah di-mute tadi? Saya cek dulu, Pak Sony. Suara saya? Ya, dengar? sudah jelas. Baik Pak, boleh dijawab. Ya, jadi Mbak Caca, pemerintah selalu melakukan kebijakan dengan sangat hati-hati ya, Pak Pandu juga selalu diundang. Yang pertama ya, kenapa kita sekarang membuka aktivitas dan juga mobilitas, karena memang tingkat vaksinasi, cakupan vaksinasi kita saat ini dibanding sebelum Delta itu jauh lebih tinggi sekarang. Terus kemudian juga kemarin ada sero survei yang menunjukkan bahwa ya imunitas masyarakat Indonesia terhadap COVID-19 sudah cukup tinggi. Nanti akan diumumkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Lalu kemudian yang berikutnya, kita sudah berhasil dalam 155 hari terakhir dari puncak kasus di tanggal 15 Juli, itu berhasil menjaga stabilitas kasus yang cukup rendah. Oleh karenanya, kita perlahan ya, bertahap dengan penuh kehati-hatian membuka aktivitas dan mobilitas tadi, tapi belajar dari pengalaman banyak negara lain, diikuti dengan pengetatan protokol kesehatan dan juga peningkatan deteksi. Saya ingin melanjutkan apa yang dikatakan oleh Dr. Diki tadi, ya. Jadi deteksi ditingkatkan. Kemarin saja kita melakukan testing terhadap 214.000 orang. Ya, jauh di atas target, walaupun memang tes PCR-nya lebih kecil daripada antigen, tapi kita sudah melampaui target tes. Lalu kemudian juga kemampuan tracing kita. Penguatan kapasitas deteksi dengan testing dan tracing tidak pernah dikendorkan, walaupun kasus kita sudah melandai. Lalu kemudian proteksi, kita terus melakukan upaya agar protokol kesehatan dipatuhi masyarakat, bahkan dengan menambah protokol kesehatan digital aplikasi Peduli Lindungi. Lalu kemudian juga yang berikutnya adalah literasi, ya.
edukasi secara terus-menerus kepada masyarakat terus dilakukan. Sekarang juga hoax sudah mulai jauh berkurang. Sehingga dengan pengetahuan masyarakat yang lebih baik, tingkat kepatuhan protokol kesehatan yang sangat baik, lalu kemudian cakupan vaksinasi yang lebih baik, masyarakat bisa melakukan aktivitas yang lebih mungkin lebih tinggi. Seperti itu, Mbak. Ditahan dulu Pak Sony, nanti mengenai aplikasi Peduli Lindungi, bahkan juga testing dan juga tracing, saya tanya kepada dua epidemiolog kita. Tapi mengenai bahwa kita sudah lebih baik dalam vaksinasi untuk beberapa segmentasi di masyarakat Indonesia. Apakah ini bisa memproteksi dari varian Omikron? Mengingat banyak sudah terinfeksi ternyata sudah vaksin. Sesaat lagi Dok dijawab usai jeda berikut.